lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan bagi siswa bukan dimulai sejak guru berada di dalam kelas, tapi sejak siswa datang ke sekolah. Keadaan sekolah yang bersih, tertib dan kondusif, dan suasana welcome bagi siswa sangatlah penting. Di SMK Negeri 1 Tareran, kami memulai kegiatan dengan apel siswa pada jam 7 pagi. Mulai dengan merapikan barisan, pada saat apel, berdoa, menyanyikan lagu nasional, hormat bendera merah putih, dan pembinaan oleh guru piket. Dan setelah apel siswa pun diajak untuk memiliki kesadaran akan kebersihan di sekolah. Sehingga siswa-siswa dengan kesadaran masing-masing akan melakukan kebersihan seperti memungut sampah di sekitar gedung sekolah, membersihkan di sekitar kelas, di depan kelas ataupun di belakang kelas. Ketika masuk di dalam ruangan kelas, tentu saja seorang guru harus benar-benar siap sesuai dengan rencana mengajarnya yang biasanya dibuat dalam modul ajar, yang memberikan semangat dan motivasi saat kegiatan belajar mengajar sangatlah penting. Laba rugi seperti yang ada di depan. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kerja perusahaan. Kenapa dia disebut sebagai hasil kerja perusahaan? Karena di laporan laba rugi akan terlihat berapa yang bisa dihasilkan perusahaan dalam satu periode. Di laporan laba rugi ini akan terlihat berapa yang menjadi penghasilan pendapatan dari satu perusahaan dan berapa beban-beban yang harus dikeluarkan dalam satu periode. Untung atau rugi kalau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran atau beban-beban? Untung disebut sebagai laba. Sedangkan kalau beban-beban lebih besar dari penghasilan atau pendapatan, maka perusahaan akan rugi. Makanya laporan ini disebut sebagai laporan laba rugi. Seperti siswa di sekolah menengah kejuruan, khususnya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Materi-materi yang diajarkan sebagian besar mengenai proses, sistem, standar yang berlaku dalam kegiatan akuntansi di perusahaan ataupun di instansi pemerintah. Sehingga bisa saja ada siswa beranggapan ilmu tersebut hanya bisa digunakan ketika nanti mereka akan melakukan kegiatan magang, PKL, ataupun saat mereka bekerja. Sebenarnya, siswa akan antusias belajar. Mereka akan lebih banyak menyimak ketika mereka mengetahui bahwa apa yang mereka pelajari akan langsung mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti halnya mempelajari materi laporan keuangan. Siswa bisa menganalisis berapa untung dan rugi yang mereka bisa dapatkan dalam usaha mereka. Selain itu, dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari, siswa akan diarahkan untuk tahu memilih dan memilah tindakan apa yang hanya membawa kerugian atau akan membawa keuntungan bagi mereka. Seperti mengatur uang jajan, apa yang diberikan oleh orang tua tidak akan melebihi pengeluaran mereka sehari-hari. Juga menyadarkan siswa bahwa tindakan-tindakan yang tidak terkontrol bisa membawa kerugian bagi mereka, seperti jajan berlebihan, gaya hidup berlebihan, hanya akan menjadi beban dan tidak akan membawa keuntungan. Pada kegiatan penutup, siswa pun akan diminta untuk membuat catatan tersendiri apa yang bisa mereka pelajari
yang nantinya mereka akan terapkan atau praktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti cara mengatur uang jajan, cara mengatur keuangan mereka sendiri. Nah, hal ini akan lebih menguatkan pemahaman siswa dan membuat siswa merasakan bahwa belajar itu penting, bukan hanya untuk masa depan nanti, tetapi banyak hal yang bisa langsung mereka terapkan yang bermanfaat bagi keseharian mereka saat ini. Demikian pertemuan hari ini. Kita akan berjumpa besok hari. Mari kita berdoa. Amin. Ucapkan